Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smable Fellas, kembali lagi di Smable Podcast episode ke-22. Kali ini kita akan membahas tentang program kerja Smabes Day ke-47. Nah, program kerja Smabes Day ini merupakan program kerja yang dilaksanakan tiap tahun untuk merayakan ulang tahun Smabel. Wah, berarti Smabel udah ulang tahun ke-47 ya kak? Betul Asadel, jadi kayak udah lama banget, hampir setengah abad. Keren banget. Iya dong. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber keren nih. Wah, bisa dong langsung diperkenalkan narasumbernya? Halo, perkenalkan, nama aku Almira Syakyaksmita, aku selaku Ketua OSIS dan Ketua Pelaksana Smabes Day. Halo semuanya, aku Kalyana Dewi Mulia, selaku pemenang lomba storytelling. Wah, salam Oke, kenal. Salam kenal ya, Almira dan Kalyana. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget, aku happy buat hari ini. Kalau aku ya alhamdulillah lah masih baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya udah diundang ke Smabel Podcast nih? Mungkin kalian dulu boleh ya. Aku perasaannya diundang ke Smabel Podcast, aku nggak nyangka bakal masuk ke Smabel Podcast ini dan aku seneng banget bisa ikutlah dalam Smabel Podcast ini. Nah kalau aku ini adalah salah satu momen yang aku nantikan banget karena memang aku baru pertama kali diundang di Smabel Podcast ini, jadi wah keren banget deh pokoknya. Kita juga pastinya sebagai host excited juga ya Sadel ya, Betul karena banget, ini juga merupakan program kerja yang sangat amat keren dan sangat besar juga di Smabel, jadi udah gak sabar banget dong buat Iya. Smabel Podcast kali ini. Nah, Smabel Podcast ini tahun ini kan mengangkat tema Magical Fairy Tale World ya. Nah itu kan merupakan tema yang lucu dan kreatif banget, bisa dong diceritain gimana sih bisa ada kepikiran konsep itu awal-awalnya? Jadi Smabes Day ini kan dari beberapa tahun lalu memang udah ada kepikiran pengen ngadain tema yang kayak fantasi, fairy gitu. Yeah. Tapi itu tuh masih dilabelin sebagai Disney. Nah tahun ini karena aku takut kena copyright dari Disney, aku ganti aja, aku akalin temanya jadi Magical Fairy Tale World. Jadi itu tetap juga mencakupkan tentang fiksi-fiksi yang semua karakter-karakter yang kalian nonton di film itu gitu. Oh, berarti kreatif banget ya emang Kak Almira ini ya. Banyak juga tuh kemarin cosplaynya. Iya betul. Nah, gimana nih pengalaman kalian berdua selama Smabes Day? Dari Kalmira dulu deh. Oh, iya, Kan Kalmira sebagai ketua pelaksana ya. Iya ada nggak sih kayak momen-momen yang Paling berkesan. atau menarik gitu kak. Jadi karena aku ngurusin hal ini dari nol banget, dari persiapan, dan kebetulan aku juga tahun lalu tuh panitia, aku divisi acara. Jadi apa ya istilahnya banyak banget lah pengalamannya dari kerja panitia. Itu kan juga pasti ada ups and down-nya, baik buruknya yang kita rasain kan gitu. Terus habis itu aku juga koordinasi sama pihak eksternal yang kayak alumni, terus gestar band gitu. Jadi memang banyak sih, nggak bisa disebutin satu-satu gitu karena kan kita persiapannya juga selalu banyak, ada aja momen-momen yang bagus, yang jelek, yang lucu, yang aneh, yang kreatif gitu-gitu. Oke. Kalau dari Kaliana gimana nih? Kalau dari aku pengalaman yang menurut aku paling seneng banget, aku suka banget itu saat penampilan band dari band di Smabel ataupun band dari Three Souls. Nah, selain itu juga aku juga seneng banget nih saat pengumuman lomba, gak cuma storytelling juga tapi lomba-lomba lain itu juga seneng banget. Dan satu lagi yang kan saat Smabes Day kemarin itu banyak yang cosplay disesuai dengan tema kelas mereka lah ya, dan itu keren-keren banget dan aku banyak banget foto sama mereka. Oke, nah kalau nggak salah kalian juga tampil di storytelling kan karena juara satu. Nah itu kamu juga cosplay pakai baju yang kamu tampil itu. Kamu kemarin cosplay pakai baju apa? Aku kemarin tuh pakai baju kebaya putih. Wah, keren banget, keren banget. Itu apa? Cerita apa? Cerita tentang Situ Bagendit. Udah pantas banget berarti juara ya. Keren banget sih, kemarin aku nonton. Nah, karena kalian ini sangat amat luar biasa banget dua-duanya, bisa nggak sih ceritain apa sih tantangan terbesar kalian, misalnya kayak dalam
mengelola acara maupun persiapannya untuk sampai menjadi juara gitu. Bisa dong diceritain tantangannya? Mungkin dari kalian dulu boleh. Kalau dari aku kan sebagai peserta lomba storytelling juga, itu kesulitannya mungkin dalam menghafalkan skripnya ya, kan dalam bahasa Inggris kan ya. Juga mencari propertinya, mencari kostumnya, itu agak struggle lah. Selain itu juga kan aku juga tampil dalam band Angkatan 47 dan itu latihannya juga seru, tapi juga ada tantangan seperti koordinasi waktunya dan lain-lain. Kalau dari aku sih pastinya banyak lah ya. Karena kan ini maksudnya program yang besar, jadi banyak banget kita harus koordinasi dan kita harus poin-poin yang penting itu kita harus ingetin gitu. Jadi gak boleh sampai ada apapun yang kelewat karena itu bisa berdampak besar banget. Nah, tantangan terbesar aku sih sebenarnya aku harus bisa jaga emosi ya. Karena aku juga harus bisa jadi netral istilahnya. Jadi kan karena memang kalau semakin deket ke program kerja besar itu biasanya emosinya kan susah banget ya kalau dijaga karena kan udah capek kan biasanya. Nah, itu salah satu tantangan terbesar sih. Jadi biar kalau misalnya akunya bisa jaga emosi, nanti insya Allah anggota-anggota aku juga bisa emosinya teredam dan pekerjaannya jadi lancar dan nanti program kerjanya bisa jadi maju dan memberikan yang terbaik lah istilahnya. Kalau Kalmira sendiri ada nggak nih tips yang bisa kakak kasih buat mimpin acara besar kayak kemarin? Sebenarnya karena ini aku juga baru pertama kali mimpin acara, apalagi acara yang besar ya. Jadi tipsnya itu kita harus selalu koordinasi sama semua pihak lah, sama teman-teman kita, sama panitia, sama guru, sama pembina, atau bahkan sama yang pihak-pihak eksternal gitu. Karena kan mereka juga butuh konfirmasi dari kita mengenai acara-acaranya, mengenai kemajuannya gitu. Dan kalau misalnya nanti kurang koordinasi kan pastinya nanti terjadi miskomunikasi ya. Dan itu kan salah satu masalah besar yang fatal banget. Iya, dan sering terjadi gitu. Jadi ya harus keep in touch lah gitu antara sesama panitia dan lain-lain. Kalau Kaliana ada nggak nih tipsnya buat menang lomba storytelling? Kan pasti gak gampang ya. Iya, pasti nggak gampang. Pertama ya pasti harus yakin lah ya, yakin bakal menang itu pasti. Terus juga pede atau percaya diri, kayak masa mau tampil tapi nggak percaya diri gimana dong? Betul banget sih itu. Ya. Selain itu juga harus latihannya tekun gitu ya buat ngapalin skripnya ataupun ngapalin gerakannya, itu sih ya. Terus juga jangan males-malesan latihan juga, jangan males-malesan buat nyari alatnya atau apa, karena salah satu faktornya yang penting banget. Berarti kuncinya harus percaya diri dan gak boleh rajin, gak boleh malas-malasan dan harus rajin gitu ya. Kalau boleh tahu nih kamu latihan berapa lama? Saya kata itu kan ada deadline pengumpulan kan ya. Hari Sabtu itu aku rekaman hari Selasa dan itu aku latihan udah dari minggu sebelumnya. Keren banget, makanya ya pasti kalau udah latihan kayak gini pasti juara satu gak sih? Iya dong, pasti. Totalitas banget. Menurut kalian tuh apa sih yang bikin Smabus Day tahun ini tuh kayak lebih berkesan, lebih menarik daripada tahun sebelumnya? Apa yang menurut kalian perbedaannya itu apa gitu? Boleh dari kalian? Dari aku dulu ya. Menurut aku dari aku ini pertama ya lomba-lombanya lebih bervariasi, nggak cuman fashion show aja, itu juga salah satu daya tarik. Dan itu juga peserta itu dibolehkan cosplay, itu keren banget, nggak cuman yang ikut lomba doang tapi semuanya boleh cosplay, itu keren banget. Terus juga sama ngundang band dari luar, itu juga kayak keren deh ini proker jadi kali terasa ini. lebih spesial Iya. gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau menurut aku Smabus Day dari tahun ke tahun tuh pasti kan ada perkembangannya, tapi aku nggak bilang kalau selalu menjadi lebih baik. Ya bener selalu menjadi lebih baik, tapi aku nggak bilang kalau Smabus Day sebelumnya tuh jelek gitu. Pastinya Smabus sebelumnya juga nggak kalah keren, masih keren banget bahkan ya tahun lalu juga. Tapi karena temanya beda-beda kan ya, jadi untuk tahun ini tuh pertama aku mau apresiasi banget ke OSIS DPS RKB Praya, organisasi aku yang tahun ini senang banget karena memang solid banget dan gak banyak masalahnya dan kita tuh selalu
sabar lah istilahnya ngadapin banyak hal. Kita jadi tameng buat organisasi kita gitu. Nah terus habis itu ada banyak juga kan variasi dari 19 Day tahun ini, seperti ada kayak face painting gitu, terus ada 360 video booth itu tuh diadain, dan memang dekorasi dari panggungnya sendiri juga lebih bervariasi. Kan kemarin ada daun-daun. Iya, keren banget sih. Jadi Iya. fokusnya lebih ke fairy tale banget gitu ya. Ya, jadi aku pengen banget memaksimalkan. Nah, kebetulan bisa lah dimaksimalin di program kerja ini. Jadi alhamdulillah kalau misalnya memang banyak yang senang lah gitu dan satisfied dengan program kerja yang aku jalani. Apa harapan kalian berdua buat 19 Day berikutnya, dan mungkin ada juga nggak harapan buat siswa-siswi yang mungkin terinspirasi dari kalian berdua? Dari aku dulu, untuk 19 Day ke depannya mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi, tapi yang tahun ini udah keren banget, aku apresiasi banget, dan mungkin dapat dikembangkan tahun selanjutnya juga. Untuk motivasi untuk para peserta lainnya itu buat kayak jangan terlalu gimana gitulah, harus buat menang lomba itu kayak pede aja gitu. Oke. Oke. Kalau dari aku untuk siswa lainnya dulu ya. Jadi untuk siswa lainnya mungkin untuk kedepannya ini kan program kerja memang sudah dijalankan dari tahun-tahun lalu gitu. Jadi kalau bisa ikutinlah apa-apa yang perlu dilakukan, kayak ikut lomba gitu. Terus habis itu untuk ekskul tenda-tenda itu kalau bisa dilakuinnya tepat waktu gitu. Jadi pengumpulannya nggak ada yang telat. Jadi itu juga bisa mempermudah jalannya acara, mempermudah kerja panitia, dan nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi kalau siswa-siswa ini kan program kerja yang memang dijalankan di sekolah juga kan. Ini juga bisa jadi keuntungan bagi kita gitu. Jadi Sama ya. ambillah hikmah positifnya gitu, jangan ini apa-apa itu gitu. Terus kalau harapan untuk 19 Day ke depannya itu pasti di sini yang nonton ini semoga ada ketua OSIS periode 2024-2025 yang nanti akan menjalankan program ini juga tahun depan. Nah, semoga pengurus OSIS DPS selanjutnya bisa melanjutkan tongkat estafet dari kepengurusan kita dengan baik, dan programnya lebih maju, organisasinya bisa lebih maju gitu. Amin. Ya mungkin segitu saja ya dari kita. Tapi sebelum selesai, kita ada moto nih. Iya, udah tahu belum nih Almira dan Kaliana? Apa tuh? Aku belum tahu Nggak sama tahu. sekali. Coba disantuin Asada. Jadi nanti aku bakal bilang Smable Podcast, nanti kalian bilang One Voice, Countless Insights. Bisa dicoba? Countless. Oke, sip. Smable Podcast, One Voice, Countless Insights. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah. Halo Smable Fellas Kembali lagi bersama kami Naja. dan Asadel. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan Smable Opinions and Critics. Bisa dimulai dari sekarang, nomor pertama. Oke, yang pertama, what do you think about our Small's Day program? Opinions here, bagus and keren. Any critics and advice? Tolong dong, kalau lagi isoma, ya isoma. Apalagi pas azan, bukannya berhenti malah lanjut smadek. Gimana sih? Kak Almira aja sampai nanya, loh smadek udah selesai? Gak jelas banget sih. Kalau azan tuh ya berhenti dulu, lanjutin setelah azan, bukan malah lanjut. Sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan kami. Dalam kegiatan selanjutnya, jika memang ada azan saat di tengah-tengah acara, akan kami kondisikan.
lebih lanjut lagi ya Sadel. Ya. Dan juga pas Madek ini memang azannya itu sangat ada di pertengahan acara ya. Pertengahan tampil. Oh iya, maksudnya pertengahan tampil. Dan di bagian sound system juga sudah dikecilin ya, Ya, sudah Sadel? dikecilin Iya. suaranya agar tidak mengganggu juga. Ya, tapi pastinya di acara selanjutnya bakal lebih kita kondisikan Kondisikan. lebih lanjut ya. Terima kasih untuk critics and advice-nya. Kita lanjut. What do you think about our Smable Days program? Opinions here. Seru banget. Any critics and advice? 1. Kalau lagi isoma jangan dilanjut acaranya, apalagi pas Smadek tampil bentrok sama azan yang harusnya di stop Smadeknya. 2. Acaranya ngaret dan telat. Untuk yang pertama, sekali lagi kami mohon maaf. Nah, untuk kritik kedua, selanjutnya kami akan lebih memperhatikan rundown juga agar acara tidak ngaret dan telat. Dan pastinya acara ngaret dan telat itu pastinya bukan kemauan kami ya. Dan itu juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan acaranya ngaret atau telat yang nggak bisa kita kondisikan juga ya Sadel. Jadi emang mungkin ada beberapa yang di luar kendali kita gitu. Oke, lanjut yang ketiga. What do you think about our Small Day program? Opinions here. Bagus banget. Pokoknya kemarin seru banget deh. Tapi aku agak kurang puas karena lagu-lagu dari yang band yang tampil tuh kayak kedikitan gitu. Tapi mungkin emang ngejar waktu, jadi nggak bisa banyak-banyak. But it's okay, I'm still happy. Any critics and advice? Sebenarnya agak nggak suka pas nyanyi lagu Indonesia Raya, soalnya lagunya tuh kayak tiba-tiba berhenti, terus diulang lagi. Jadi semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi. Semangat terus buat OSIS Mabel. Terima kasih atas kritiknya. Kedepannya kami akan lebih memperhatikan lagi dalam soundnya. Kami mohon maaf saat itu lagu Indonesia Rayanya tidak sengaja terulang. Dan untuk opinion tentang bandnya kita juga setuju banget ya Asal Iya. ya. Karena emang bandnya tuh seseru itu, tapi karena kita juga mengejar waktu dan ya memang kan mungkin emang gak sempet untuk lebih banyak lagi, jadinya harus cuman segitu doang kemarin. Tapi kemarin udah seru banget ya. Ya, seru banget. Iya pasti udah seru banget. Oke, lanjut. What do you think about our Smable Days program? Opinions here. Menurutku program kerja Smable Day itu sangat keren. Semua susunan acara rapi dan berjalan dengan lancar. Tema yang diangkat juga menarik dan tidak monoton. Kerja keras OSIS DPS beserta jajarannya juga tidak dapat diragukan lagi. Semua hal yang terdapat dalam program kerja ini sangat disusun dengan matang-matang. Saya ingin mengapresiasi untuk semua yang sudah bekerja keras dalam kelancaran proker ini. Terima kasih karena berkat kalian, saya dan teman-teman saya serta yang lainnya dapat mengukir kenangan bersama. Any critics and advice? Sebenarnya semua sudah baik, tetapi saya ada beberapa saran yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas untuk program kerja berikutnya. Yang pertama, tolong tepat waktu sesuai dengan rundown yang ada. Saya tahu bahwa dalam program kerja yang besar ini pasti membutuhkan persiapan yang sangat matang dan sangat lama. Akan tetapi, sebaiknya jika acara dimulai tidak sesuai rundown, kedepannya sesuaikan saja dengan kebutuhan persiapan acara agar kita semua dapat menikmati acara dengan rundown yang tepat agar tidak bingung juga. Kedua, mungkin variasi lomba ditambahkan. Ini sebenarnya tidak begitu penting karena lomba yang diselenggarakan sudah menarik. Tetapi agar tidak monoton saja, ciptakanlah lomba baru. Saya ada saran seperti lomba menghias kelas sesuai tema, lomba menghias kartu ucapan yang nantinya akan dipajang, serta lomba untuk bercerita tentang pengalaman di sekolah dengan gaya yang humoris dan dramatis. Lalu yang ketiga, mungkin kalau seluruh ekskul terdapat penampilan akan lebih berkesan. Tetapi saya sangat mengerti bahwa program kerja juga terdapat waktu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, mungkin saran saya kali ini bisa dipakai. Tapi kalau tidak apa-apa.
Segitu saja mungkin. Sebelumnya, maaf kalau saya banyak saran, tetapi saya benar-benar bangga terhadap OSIS DPS beserta jajarannya yang telah membuat acara kemarin lancar. Terima kasih banyak atas segala kerja keras kalian. Saya tahu bahwa setiap program kerja pasti memiliki kekurangan dan tidak bisa 100% sempurna, serta sesuai dengan rencana. Saya mewakili seluruh siswa SMP Negeri 115 Jakarta. Maaf kalau kami sebagai penikmat acara belum bisa melihat kerja keras kalian dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wow, terima kasih banyak ya atas kritiknya. Yang pertama, seperti tadi kami mohon maaf jika kita tidak bisa selalu mengkondisikan sesuai rundown karena ada banyak juga yang di luar kendali kita. Ya, lalu untuk yang kedua, untuk variasi lomba itu pasti ya kita sudah memaksimalkan untuk lombanya ini menarik dan berkesan juga Ya, untuk betul. seluruh peserta Smables Day. Tetapi mungkinnya memang ada sebenarnya kita juga banyak banget ya pilihannya lomba-lombanya, tapi kan juga harus kita kondisikan dengan Smable dan lain sebagainya. Jadi lomba-lomba kemarin seperti face painting, seperti lomba video klip, ada apalagi ya Sadel, fashion show, Storytelling. oh iya storytelling dan beberapa yang lainnya itu pasti ya sudah lomba-lomba yang dipilih dan dianggap terbaik. Oke. Untuk yang ketiga bisa kita bawa untuk pertimbangan juga untuk Smables Day berikutnya. Mungkin bisa ya untuk setiap eskul agar ada penampilan juga. Ya, karena itu juga harus dikomunikasikan Ya. dan dikondisikan juga dengan eskul lainnya. Baik, terima kasih semuanya atas kritik dan opininya. Saya Sadul Maswaralihu. Dan saya Najwa Valia Arafah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sebelum berhelas.